Anak pemulung jadi orang kaya. Seorang anak laki-laki kecil bernama Raffi tinggal bersama ibunya di pinggiran kota. Sehari-hari, Raffi membantu ibunya mengumpulkan sampah dan barang bekas dari tempat pembuangan untuk dijual demi makan sehari-hari. Meski hidup miskin dan sering diejek teman-teman sebayanya, Raffi punya semangat belajar yang tinggi. Ia sering membaca buku-buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Suatu hari, Raffi menemukan sebuah buku motivasi yang mengubah cara pandangnya tentang hidup. Ia mulai menabung dari hasil memulung dan berusaha mencari beasiswa. Dengan kerja keras dan ketekunan, ia berhasil masuk universitas ternama, mempelajari teknologi dan bisnis. Raffi tumbuh menjadi pengusaha sukses di bidang daur ulang dan teknologi ramah lingkungan. Kini, Raffi menjadi inspirasi bagi ribuan anak miskin lainnya. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk bermimpi dan sukses. Di antara sampah dan impian. Jam 6 pagi. Udara pagi yang dingin belum sepenuhnya mengusir bau busuk dari tumpukan sampah yang menggunung di pinggiran kota. Suara gesekan plastik, kaleng yang beradu, dan langkah-langkah kecil yang terburu-buru mengisi kesunyian pagi. Di antara gundukan-gundukan itu, seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 tahun menyusuri tumpukan sampah dengan karung goni di punggungnya dan tongkat besi di tangan. Namanya Raffi. Dengan tubuh kurus yang dibalut kaos lusuh dan celana sobek di lutut, Raffi tampak begitu terbiasa dengan lingkungan yang bagi sebagian orang sangat menjijikan. Ia menggali sampah-sampah dengan cekatan, memilah botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang masih layak jual. "Vi, bantuin ibu angkat karung ini, nak," panggil suara lembut dari arah tenda kecil yang mereka jadikan tempat berteduh sementara. "Iya, Bu," jawab Raffi dengan semangat. Di samping tumpukan kardus basah, duduk seorang perempuan paruh baya dengan wajah letih tapi tetap memancarkan kasih. Itu adalah Bu Salma, ibunda Raffi. Sejak ayah Raffi meninggal karena kecelakaan kerja 3 tahun lalu, Bu Salma harus banting tulang sendiri, dan Raffi, walau masih anak-anak, memilih ikut membantu ibunya memulung ketimbang hanya duduk di rumah menunggu makanan yang belum tentu datang. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, mereka sudah memulai aktivitas. Raffi tak pernah mengeluh. Baginya, melihat ibunya tersenyum adalah alasan terbesar untuk terus bertahan. Sekolah dan ejekan. Setelah selesai mengumpulkan 1 karung penuh botol plastik dan kardus, Raffi buru-buru berlari ke sebuah sumur tua di dekat pemukiman. Ia mencuci tangan dan wajahnya, mengganti kaosnya dengan seragam putih yang sudah mulai menguning, dan menenteng tas lusuh ke sekolah. Ia menyukai sekolah. Di sanalah satu-satunya tempat di mana ia bisa membuka jendela kecil ke dunia yang lebih luas. Namun, sekolah bukan tanpa tantangan. Itu si pemulung datang, seru seorang anak laki-laki di kelas, Rio, sambil tertawa bersama teman-temannya. "Jangan deket-deket, baunya nempel nanti," timpal yang lain. Raffi hanya tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa. Tapi hari itu berbeda. Saat guru belum masuk, Rio merebut tas Raffi dan menghamburkan isinya ke lantai. "Buku bekas semua. Pasti dapat dari tempat sampah ya," katanya mengejek. Raffi menunduk, memunguti satu persatu isi tasnya tanpa berkata apa-apa. Tapi hatinya sesak. Bukan karena ejekan itu, tapi karena ada satu buku yang sangat ia sayangi. Sebuah buku motivasi lusuh berjudul Bangkit dari Keterpurukan, Ikut Jatuh dan Sobek Ujungnya. Buku itu ia temukan 2 bulan lalu di tumpukan sampah kantor. Sejak membacanya, Raffi seperti menemukan arah. Ia percaya bahwa kemiskinan bukan takdir abadi. Bahwa dengan tekad dan kerja keras, siapapun bisa mengubah hidup. Dan hari itu, Raffi berjanji dalam hati, "Aku akan buktikan, aku bukan hanya anak pemulung." Impian dan tekad. Malam hari, Raffi duduk di bawah cahaya lampu minyak kecil, membuka buku lusuh itu, dan mulai menulis di halaman kosong belakang. "Mimpiku, punya perusahaan besar yang mengubah sampah jadi emas. Memberi pekerjaan buat orang miskin. Bangun sekolah gratis. Biar nggak ada lagi anak yang diejek cuma karena miskin." Bu Salma melihat dari kejauhan, tersenyum haru. "Vi, kamu yakin mau terus sekolah, walau harus bangun pagi dan pulang malam?" tanya ibunya lembut. Raffi menoleh dan menjawab mantap, "Yakin, Bu. Aku nggak mau selamanya hidup dari sampah. Aku mau hidup dari ilmu." Bu Salma memeluk anaknya. Dalam hati, ia tahu anaknya bukan anak biasa. Cobaan datang bertubi-tubi. Suatu malam hujan turun deras. Tenda yang mereka tempati bocor di banyak sisi.
Karung-karung hasil memulung basah, begitu juga dengan pakaian mereka. Yang lebih parah, hari itu Raffi demam tinggi. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat, dan ia tak sanggup bangun dari tikar. Bu Salma panik. Ia tak punya cukup uang untuk membawa anaknya ke dokter. Ya Allah, jangan ambil anakku, isaknya sambil memeluk tubuh kecil yang panas itu. Tetangga mereka sesama pemulung, Pak Darto, datang membawa obat herbal dan menyumbangkan sedikit uang untuk beli bubur dan parasetamol. Malam itu, dengan mata sembab dan hati resah, Bu Salma berdoa dalam tangis. Keesokan harinya, meski tubuh masih lemas, Raffi memaksa bangun. "Vi, kamu belum sembuh. Jangan ke sekolah dulu," kata ibunya cemas. "Tapi hari ini ada ujian, Bu. Aku nggak boleh ketinggalan." Melihat semangat anaknya, Bu Salma hanya bisa memeluknya sambil menangis. Titik balik. 2 bulan kemudian, pengumuman hasil ujian nasional terpampang di papan pengumuman sekolah. Satu persatu siswa melihat nilai mereka. Beberapa terlihat gembira, yang lain kecewa. Nomor ujian 34, Raffi, nilai tertinggi di sekolah, gumam guru kelas dengan takjub. Semua siswa menoleh ke arah Raffi yang berdiri di belakang kerumunan. Ia tak percaya. Tapi memang benar. Ia menjadi siswa terbaik di sekolahnya, mengalahkan semua teman sekelas, termasuk Rio yang biasa mengejeknya. Hari itu, kepala sekolah memanggil Raffi dan Bu Salma ke ruang guru. Di sana sudah menunggu 2 orang dari yayasan pendidikan swasta yang datang mencari anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. "Kami tertarik memberi beasiswa penuh kepada Raffi sampai SMA. Jika nilainya terus bagus, kami akan bantu hingga kuliah," kata salah satu dari mereka. Bu Salma tak kuasa menahan air mata. Raffi menatap ibunya, lalu menunduk dengan syukur. Malam itu, di bawah lampu minyak yang redup, Raffi menambahkan satu kalimat di halaman belakang buku lusuhnya. "Langkah pertama sudah dimulai. Aku akan terus berlari, meski kaki terluka. Aku akan sampai. Pasti akan sampai."